Shalom. Dikarenakan beberapa hal, mungkin ada beberapa kelas yang tidak bisa kuliah Zoom pada pertemuan kedua ini. Maka pada video kali ini Ibu akan membahas mengenai apa saja yang perlu dikerjakan dalam pertemuan kedua minggu ini. Jadi di pertemuan kedua minggu ini, masing-masing kalian perhatikan lembar kerja siswa atau LKS 1 yang sudah Ibu berikan. Kalian perhatikan di sana ada kasus suatu perusahaan yang bernama PT Agripa Cerdas, ya, dimana diketahui PT Agripa ini berbentuk perusahaan perdagangan, dan kemudian ada susunan pengurus, susunan direksi, dan kemudian ada di situ nama-nama supplier dan nama-nama pelanggan. Oke, lalu kemudian ada daftar mengenai personalia yang bekerja di perusahaan tersebut. Kalian semua berfokus kepada daftar nama-nama personalia atau pegawai yang bekerja di perusahaan itu. Jadi abaikan saja informasi mengenai pemasok dan pelanggan. Itu nanti kita butuhkan ketika kita mau membahas mengenai PPN, materi PPN ya. Jadi untuk pembahasan kita 3 minggu ini kita akan membahas mengenai PPh 21 sampai selesai. Di pertemuan pertama sudah saya beritahu ya kenapa harus sampai selesai. Oke. Nah, kalian buka halaman 3, halaman 4. Jika Microsoft Word-nya itu tadi waktu Ibu edit itu memang dia di halaman 3, halaman 4 mulainya ya, halaman 3. Tetapi jika pada saat terupload itu dia naik, kalian perhatikan di situ ada di halaman 2 paling bawah kalau saya tidak salah. Tadi waktu di kelas AD1 kami buka itu dia naik, dia ketikannya ke atas ya. Tapi kalau dia susunannya sudah bagus seperti yang saya masukkan sebelum di-upload ya, oke, perhatikan halaman 3 ya. Jadi kalian perhatikan di situ daftar nama personalia atau pegawai yang bekerja di perusahaan. Lalu apa yang perlu kami perhatikan di situ, Bu? Kalian diminta untuk pertemuan hari ini hitung PPh 21 pada masing-masing pegawai. Hitung PPh 21 pada masing-masing pegawai. Oke, saya ambil satu contoh, saya bantu ya. Margaret. Soal nomor 1, Margaret dengan penghasilan 30 juta. Di sana diketahui ada tunjangan kepegawaian dan tunjangan PPh. Lalu kemudian kalian scroll ke bawah, ada informasi terkait dengan iuran-iuran halaman 4. Oke, setelah dapat nanti nama si yang paling bawah Pranoto office boy, lalu ada di situ keterangan iuran yang dibayarkan oleh perusahaan dan iuran yang ditanggung oleh pegawai. Ada di sana ya informasi mengenai iuran-iuran apa saja yang akan dikenakan ke penghasilan si pegawai tersebut. Oke, nah sekarang kita hitung PPh 21 Margaret dengan gaji pokok 30 juta. Maka kita hitung berapa besarnya PPh 21. Yang pertama kita hitung berapa besarnya penghasilan bruto, kan gitu ya. Penghasilan bruto diperoleh dari gaji pokok tambah seluruh tunjangan. Berarti tunjangan PPh dan tunjangan wajib, tunjangan kepegawaian itu masuk sebagai penambah penghasilan. Oke, lalu kemudian perhatikan halaman 4 itu ada yang disebut iuran ya. Iuran yang ditanggung pegawai masukkan ya, iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kalian tambahkan ke penghasilannya, penghasilan bruto, berarti ya itu sebagai komponen dari penghasilan bruto. Maka nanti gaji pokok tambah tunjangan-tunjangan tadi, kemudian iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian. Diketahui sekian persen dari gaji. Jadi sekian persen dari gaji pokok ya, maksudnya sekian persen dari gaji pokok. Oke, untuk si Margaret tadi gaji pokoknya sebesar 30 juta. Berarti iuran jaminan kecelakaan kerja adalah 0, sekian dari gaji pokok. Berarti 0, sekian kali 30 juta. Gitu ya. Jadi semuanya itu nanti dikali 30 juta. Perhatikan untuk iuran ya. Untuk iuran karena dia adalah sekian persen dari gaji pokok. Oke, dapatlah penghasilan bruto. Berarti penghasilan bruto sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan, ditambah dengan iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian. Dapat hasilnya penghasilan bruto, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto.
dapat dulu hasil penghasilan bruto, baru bisa ngitung berapa besarnya biaya jabatan. Biaya jabatannya 5% dari penghasilan bruto, berarti 5 kali berapa hasilnya tadi ya. Oke, untuk biaya jabatan sudah ada ketentuan bahwasanya biaya jabatan itu sebesar-besarnya adalah 500.000 maksimum. Jadi kalau kalian kalikan nanti 5% dari penghasilan bruto itu hasilnya melebihi 500.000, maka yang diperkenankan atau yang dibolehkan untuk dicatat adalah hanya 500.000 rupiah. Tuliskan 500.000, walaupun kalian nanti hitung hasilnya misalnya 1.075.250, yang boleh dicatat hanya sebesar 500.000 rupiah. Perhatikan ya, hanya sebesar 500.000 rupiah. Oke, kalau misalnya di bawah itu Bu, misalnya kami masuk ke soal-soal berikutnya ya, kan nanti muncul soal-soal baru, soal berikutnya, soal nomor 2, Immanuel, soal nomor 3, itu soal nomor 2, 3, 4 itu masih di atas 500.000 besaran biaya jabatannya ya. Oke, kalau misalnya soal-soal nomor 8, 9, 10 Bu, itu nanti di bawah 500.000 misalnya, soal nomor 8, 9, 10. Bagaimana Bu? Nah, kalau demikian, kalau di bawah 500.000 itu boleh dicatat. Misalnya soal mengenai si Harliaman ya, Harliaman itu misalnya 5,5 juta gajinya. Kalian hitung biaya jabatannya nanti setelah ditambah semua penghasilan bruto, ditambahkan kemudian kali berapa penghasilan brutonya kali 5%, biaya jabatannya misalnya dapat 258.000, maka itu boleh dicatatkan langsung ya, 258.000 rupiah itu boleh dicatatkan. Kecuali kalau dia di atas 500.000 maka tidak boleh. Kenapa Bu? Karena sudah ketentuannya ya. Oke, sudah ketentuannya. Dibaca kembali bukunya. Jadi ini materi praktikum, tidak lagi saya membahas mengenai teori-teori, karena itu sudah saya sampaikan waktu di perpajakan, dan itu sudah tugas kalian membaca ya. Lalu dapat biaya jabatan, kemudian iuran jabatan dan iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua. Itu ada informasinya. Iuran pensiun ada informasinya, kemudian iuran jaminan hari tua itu juga ada informasinya kan? Ada informasinya di dalam soal di halaman 4 tadi. Di bawah iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian itu sudah ada informasinya ya. Oke, dapat hasilnya maka penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan iuran pensiun, dan dikurangi dengan JHT, maka dapat penghasilan neto ya. Penghasilan neto kemudian kami setahunkan kan. Sudah dapat penghasilan neto lalu disetahunkan. Disetahunkan berarti kali 12 bulan. Sesudah dikali 12 bulan dapat hasilnya kan. Penghasilan neto disetahunkan baru dikurangi dengan PTKP ya. PTKP, perhatikan, Margaret itu nama perempuan, berarti dia pasti perempuan ya. Berarti dia pasti adalah seorang perempuan. Informasinya juga ada ya, Margaret itu suaminya bekerja. Margaret suaminya bekerja sebagai seorang dokter ya, dokter spesialis. Maka bagaimana Bu? Maka untuk status PTKP-nya Margaret hanya sebesar wajib pajak orang pribadi. Yakni sebesar berapa Bu? Hanya sebesar 54 juta. Perhatikan ya. Hanya sebesar 54 juta. Berarti nanti penghasilannya itu disetahunkan dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya hanya sebesar wajib pajak orang pribadi. Berapa? 54 juta. Sudah? Oke. Dapat hasilnya, maka hasilnya itu namanya PKP ya. Hasilnya namanya adalah penghasilan kena pajak. Berapa dapatnya? Oke. Contoh, saya kasih 2 contoh. Kalau dapatnya misalnya 200 juta misalnya hasilnya ya, setelah dikurangi dapatnya 200 juta, kenakan tarif progresif. Oke, tarif pertama besaran penghasilannya 0 sampai 50 juta kan begitu ya Bu. 0 sampai 50 juta besaran penghasilannya besaran tarifnya 5%, berarti 50 juta ambil dulu dari 200 juta itu ambil 50 juta. 50 juta kenakan tarif pertama 5%. Sisanya berapa? 150 ya, 150 juta. Yang 150 juta kenakan tarif yang berikutnya. Tarif berapa Bu? 15% kan? Oke, tadi kan Ibu katakan contoh misalnya hasilnya 200 juta ya, 200 juta sekian atau berapa gitu ya. Oke, saya ambil pengenapannya pembulatannya 200 juta misal. Ya, kalau misalnya hasilnya 205 juta kan nggak perlu saya ajari lagi di sini. Kalau misalnya hasilnya 205 juta, contoh 205 juta, maka caranya bagaimana Bu? 50 juta kenakan tarif 5%, sisanya berapa? 155 kan? 155 kenakan tarif yang 15%. Nah, itu dia ya. Kalau dia hasilnya 205 juta rupiah.
Kalau hasilnya Bu 350 juta, bagaimana Bu? Kalau hasilnya 350, kenakan dulu yang pertama 5%, 50 juta, berarti 50 juta kali 5%. Kemudian kena yang kedua 250, kenakan 15%. Sisa masih berapa? Masih sisa ada kan? Tadi yang 50 udah diambil untuk 5%. Kemudian 250 diambil untuk 15%. Masih sisa 50 juta lagi. 50 juta lagi kenakan tarif progresif yang ketiga, yakni 25%. Gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Oke, maka dapat berapa besarnya PPh 21 setahun. Itu masih setahun. Kemudian bagaimana? Bagi lagi 12 bulan. Karena apa? Karena tadi di awal kita sudah setahunkan penghasilan itunya ya. Penghasilan itu di awal itu sudah disetahunkan. Berarti kami bagi 12 lagi. PPh 21 setahun bagi 12, maka dapatlah PPh 21 sebulan. Oke, itu untuk status wanita, suami bekerja. Nah, bagaimana jika status laki-laki? Soal nomor 2, Immanuel. Immanuel adalah salah seorang pegawai, ya, dia adalah salah satu direksi di perusahaan itu. Immanuel berpenghasilan berapa itu di bukunya? 25 juta. Oke. Menikah, punya 3 anak. Maka nanti di PTKP-nya berbeda dengan si Margaret. Kalau Margaret kan dia PTKP-nya hanya sebesar wajib pajak orang pribadi ya, dengan syarat bahwasanya dia itu status PTKP-nya TK0. Jadi TK0. Oke. Nah, kalau untuk si Immanuel dengan K3, maka PTKP-nya, perhatikan di PTKP berbeda ya. Untuk Immanuel itu dia untuk wajib pajak orang pribadi 54 juta, kemudian untuk wajib pajak kawin tambah lagi 4.500.000, kemudian untuk wajib pajak dengan tambahan 3 anggota keluarga maksimum ya. Jadi Immanuel misalnya tadi kan 3 orang, berarti maksimum. Oke, masukkan semuanya, berarti 4.500.000 kali 3 ya, karena 3 orang, 3 anak. Sudah? Oke, jadi itu besarnya PTKP Immanuel. Lalu ada soal Bu Alfredo. Alfredo itu dia K4, anaknya 4. Bagaimana Bu? Oke, kalau K4 maka maksimumnya 3. Oke, wajib pajak orang pribadi 54 juta. Wajib pajak kawin 4.500.000, kemudian tambahan maksimum 3 anggota keluarga. Berarti hanya 3. Tidak boleh kali 4, 4.500.000-nya enggak boleh. Jadi hanya 3 kali 4.500.000 ya. Jadi hanya boleh diperkenankan maksimum 3. Semuanya ada di bukunya masing-masing. Jika keterangan saya ini tidak dapat lagi kalian mengerti, jika kalian itu tipenya adalah yang membaca, silahkan baca di bukunya. Sudah saya sediakan linknya, tautannya, silahkan dilihat. Bukunya dibaca, jadi bukan untuk disimpan, apalagi dibawa pakai bantal, dijadikan bantal untuk dibawa tidur, apalagi dibawa ke pasar dijadikan bungkus bawang. Misalnya kalau ada yang rajin untuk mendownload buku itu dan kemudian di printnya ya. Tapi kan lebih baik jika kita bacanya melalui HP, udah bisa ya. Kalau HP-nya tidak cukup kuota tidak tersedia mencukupi data ruang penyimpanannya, ya boleh disimpan di laptopnya masing-masing, atau bagaimana lah kalian lah ya, bagaimana kalian bisa menunjang proses pembelajaran kalian ya. Oke, untuk AD1 tadi saya waktu Google Zoom saya lupa mengingatkan bahwasanya setelah dapat PPh 21 ya, PKP itu kan dapat tadi berapa kan, udah, kemudian kenakan tarif PPh 21 kan dapat tadi ya yang 5%, 15% itu tadi saya terangkan. Kemudian itu dapat PPh 21 itu masih setahun ya Bu. Jadi kalian harus bagi 12 lagi, harus bagi 12. Kenapa Bu? Karena di awal tadi kita sudah setahunkan itu ya. Semua filosofi berapa angka-angkanya itu dan dari mana dapatnya itu sudah kita pelajari, dari mulai hukum pajak sampai ke perpajakan itu sudah kita pelajari, dan itu tidak saya singgung lagi di sini ya. Itu bukan bagian saya lagi itu untuk menerangkan kenapa bisa ini itu, tidak lagi kenapa harus disetahunkan, itu bukan di sini lagi ya. Itu sebenarnya sudah disampaikan waktu di mata kuliah perpajakan sebelumnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Itu penjelasan kita. Jika ada yang tidak mengikuti Zoom ya di beberapa kelas, mungkin 1 minggu ini, mungkin video ini dapat membantu kita dalam mengerjakan LKS-nya masing-masing. Tetap semangat kita bekerjanya, belajarnya masing-masing di rumah.
sama ya posisinya. Ibu juga sama-sama bekerja, berusaha dengan baik, berusaha dengan keras. Ibu juga kan posisinya juga adalah seorang mahasiswi, kan begitu ya, sering ibu katakan ya. Ibu juga adalah seorang mahasiswi, ibu juga perlu untuk belajar lagi ya, dan mempersiapkan bahan-bahan di kuliah lagi kita supaya bagaimana terlaksana dengan baik. Jadi semuanya kita sama-sama saling belajar ya. Oke, terima kasih untuk kita semua. Minggu depan harus sudah selesai. Seperti video awal saya katakan, harus sudah ada yang bertanya masing-masing grup, walaupun minimal 1 pertanyaan silahkan disampaikan supaya semakin baiklah proses pengerjaan PPh 21-nya. Terima kasih, salam sehat, shalom, Tuhan berkati.